1256 Demi Cinta dan Keadilan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Saat dia memikirkan hal ini, Zhao Lianyun tiba-tiba mendengar suara dari kegelapan. Suara ini memanggil namanya, Zhao Lianyun, Zhao Lianyun. Siapa? Siapa yang memanggilku? Aku mendengar namaku. Mengapa aku merasa suara ini begitu familiar? Ah, aku ingat. Bukankah ini suaraku sebelum aku kehilangannya? Zhao Lianyun tiba-tiba teringat sebuah adegan di masa lalu. Saat itu adalah saat kontes Istana Kekaisaran, ayah Zhao Lianyun telah meninggal dan dia diperlakukan sebagai alat politik untuk perjodohan. Namun, dia melawan takdir ini dengan mengandalkan Ma Hongyun. Hanya dalam waktu singkat, dia telah berubah dari seorang nona muda yang kaya menjadi seorang yatim piatu. Suatu hari, Ma Hongyun membawanya ke sebuah lembah. Lihat, aku menemukan tempat yang bagus untukmu. Ma Hongyun tampak senang. Zhao Lianyun melihat sekeliling, tetapi ketika dia menemukan ini hanyalah sebuah lembah kecil biasa, mulutnya berkedut tak terkendali. Apa istimewanya ini? Bukankah ini hanya lembah biasa? Bahkan tidak ada pemandangan yang bagus. Apa yang kau katakan? Mata Ma Hongyun terbuka lebar, lembah sangat langka di dataran utara. Sini, biar aku yang mengajarimu. Teriaklah ke lembah dengan namamu dan lembah akan membalasmu. Seperti ini, Ma Hongyun menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak ke lembah, Zhao Lianyun. Sebuah gema segera terdengar dari lembah, Zhao Lianyun. Zhao Lianyun memutar matanya tanpa daya, orang bodoh adalah yang paling bahagia. Apa yang aneh tentang gema, aku benar-benar belum pernah melihat orang sebodoh dirimu. Hahaha, Ma Hongyun mengusap rambutnya, orang lain mengatakan aku idiot. Aku benar-benar idiot, bagaimana mungkin aku secerdas Nona Xiaoyun. Tetapi, ketika aku merasa sedih di masa kecilku, ketika aku diejek oleh orang lain dan tidak ada yang bermain denganku, aku biasa berlari ke lembah dekat rumahku, dan berteriak ke lembah. Aku memanggil namaku sekali, dan lembah akan membalasku sekali. Saat aku memanggil lagi, lembah akan membalas lagi. Lembah itu mempermainkanku, tidak pernah meninggalkan atau mengabaikanku. Kecuali jika suaraku tidak cukup keras dan jelas. Petik 2. Aku melihatmu tidak merasa senang akhir-akhir ini, mungkin tidak ada yang bisa bermain denganmu, kan? Aku harus berada di samping ketua klan muda dan tidak bisa menemanimu sepanjang waktu, jadi saat kamu tidak senang, datanglah ke lembah ini dan bermainlah dengannya. Zhao Lianyun tidak berbicara, dia menatap Ma Hongyun yang memiliki ekspresi serius. Perasaan kasihan muncul di hatinya. Ma Hongyun ini sangat konyol, tetapi hatinya tidak jahat. Petik 2. Dia pasti menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan sejak usia muda. Bahkan sekarang, ketika dia bekerja di bawah ketua klan muda, dia sering dimarahi, tapi aku belum pernah melihatnya menangis karena sedih, dia selalu tersenyum sepanjang hari. Lupakan saja, biarkan aku bermain denganmu. Memikirkan hal ini, Zhao Lianyun menarik napas dalam-dalam dan memanggil lembah itu dengan namanya. Ma Hongyun begitu gembira hingga hampir menari ketika melihat Zhao Lianyun mengikuti kata-katanya, itu salah, kau seharusnya berteriak lebih keras lagi. Zhao Lianyun berteriak sekali lagi. Ma Hongyun menggelengkan kepalanya, kau masih belum cukup keras, lembah itu hanya dapat mendengarmu jika kau berteriak keras. Lembah itu tidak menanggapimu sekarang, karena lembah itu tidak dapat mendengarkanmu. Zhao Lianyun menarik napas dalam-dalam, dan berteriak dengan suaranya yang paling keras. Zhao Lianyun. Lembah itu menjawab, Zhao Lianyun. Ma Hongyun tertawa terbahak-bahak. Zhao Lianyun juga merasa sangat segar, semua kesedihannya tampaknya telah berkurang dan suasana hatinya juga menjadi cerah. Zhao Lianyun, Zhao Lianyun, Zhao Lianyun. Dalam kegelapan, suara itu terus-menerus berteriak. Zhao Lianyun, apa yang kau lakukan? Jangan tersesat. Zhao Lianyun, kau tidak sendirian. Langit dan bumi bersamamu, selama kau berteriak keras, langit dan bumi akan mendengarmu. Zhao Lianyun, bangunlah. Ada seseorang yang masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Orang itu pernah berdiri di sampingmu, menemanimu melihat bintang-bintang, menemanimu memanggil ke lembah. Pergi bantu dia, pergi. Bantu dia, dia pasti merasa kesepian sekarang, atau mungkin bahkan takut. Berteriaklah dengan keras, kirimkan suaramu, beritahu dia bahwa kamu akan datang. Beritahu dia bahwa dia harus bertahan,
beritahu dia bahwa dia punya harapan. Ya, aku akan menyelamatkannya. Bagaimana aku bisa jatuh di sini? Zhao Lianyun tiba-tiba membuka matanya. Dia telah terbangun dari pingsannya. Saat dia bangun, dia menemukan seluruh tubuhnya terbakar dengan cahaya biru pucat. Cahaya biru ini dipancarkan oleh Gu Abadi Cinta. Luka-luka Zhao Lianyun pulih dengan cepat, dan kondisinya melonjak. Cahaya biru juga bersinar ke sekeliling. Zhao Danyu mundur selangkah demi selangkah, wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Ah, cahaya apa ini? Ini lebih berat dari gunung. Aura ini, Gu Abadi apa ini? Si Zheng Yi juga bermandikan cahaya. Dia tiba-tiba berdiri, merasakan energi yang tak habis-habisnya di dalam dirinya. Luka-lukanya telah hilang, dan kondisinya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih, Zhao Lianyun, serahkan ini padaku sekarang. Kalian semua penjahat, aku akan mengalahkan kalian. Ambillah, tinju, keadilan. Si Zheng Yi berteriak keras, semakin keras dia berteriak, semakin kuat jurus pembunuh abadi miliknya. Sebuah tinju cahaya raksasa bangkit dari tubuhnya dan menyerang ke arah Zhao Danyu. Ledakan. Seperti gemuruh guntur, metode pertahanan Zhao Danyu hancur, sebuah lubang berdarah muncul di dadanya yang lebar, dari sana orang bisa melihat dinding di belakangnya. Aku, mata Zhao Danyu perlahan-lahan kehilangan kilaunya, sebelum dia jatuh. Bam, tubuhnya ambruk ke tanah, tidak bergerak lagi. Beberapa saat kemudian, tubuh, jiwa, dan lubang abadi berubah menjadi energi murni yang diserap oleh formasi pemurnian pengorbanan yang membalikkan takdir. Haha, keadilan menang. Si Zheng Yi mengangkat tinjunya dan berteriak. Zhao Lianyun tersenyum dari samping. Dataran utara, dinding daerah akar manis. Raungan naga bergema di seluruh lingkungan. Ying Wuxie, kemana kau pikir kau akan pergi? Itu adalah Fang Yuan dalam bentuk naga pedang, yang akhirnya mengejar Ying Wuxie dan kelompoknya, di bawah bimbingan sensasi keberuntungan Qi. Ying Wuxie dan kelompoknya segera berbalik dan menghadap Fang Yuan. Ekspresi mereka sangat serius. Ying Wuxie telah mengatakan Fang Yuan akan mengejar mereka, jadi kelima abadi itu sudah siap secara mental untuk itu dan tidak panik. Saat ini, mereka tengah menunggu dimulainya pertempuran yang ganas ini. Naga pedang itu meraung, membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taring-taring yang tajam seperti tombak dan sangat ganas. Matanya kejam dan dingin, memancarkan niat membunuh yang menusuk tulang. Tanpa berkata apa-apa, Fang Yuan langsung menyerang ke depan. Untuk membunuh. Jika kalian ingin melawan tuanku, kalian harus melewatiku terlebih dahulu. Sinu yang setia melangkah maju, berdiri di depan kelompok itu, dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah dinding batu yang tinggi dan tebal segera bangkit dan membentuk penghalang. Ledakan. Pada saat berikutnya, dinding batu itu ditembus berulang kali. Fang Yuan telah menggunakan napas naganya, sinar. Napas naga yang sangat tajam melesat ke depan dan berkumpul menjadi hujan cahaya pedang yang menembus dinding batu, bergerak menuju lima abadi. Hei Loulan berteriak, menghembuskan burung api kecil dari mulutnya. Burung-burung kecil ini dapat bertindak sendiri, mereka bergerak menuju napas naga Fang Yuan. Burung-burung api itu bertabrakan dengan napas naga, berubah menjadi bola-bola api yang menghilang di udara. Burung pemarah. Fang Yuan sedikit terkejut. Ini jelas merupakan metode jalur api, dia tidak menyangka Hei Loulan akan menggunakannya. Penampakan luar burung api ini membuat Fang Yuan teringat pada Blazing Heaven Demoness. Saat itu selama pertempuran di Laut Timur, Fang Yuan dan Tai Bai Yun Seng, bersama dengan Shark Demon, Su Bai Men serta One Finger Flow Shark, tidak mampu mengalahkan Blazing Heaven Demoness. Jurus pembunuh abadi Blazing Heaven Demoness, burung pemarah, telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Fang Yuan. Namun, burung api yang digunakan Hei Loulan berbeda dari burung pemarah yang sebenarnya. Setelah jalur kekuatan Gu Abadi Hei Loulan dikirim ke Fang Yuan, dia kekurangan Gu Abadi jalur kekuatan untuk mendukung kekuatan tempurnya. Di Laut Timur, dia kemudian memilih untuk mengolah jalur api, yang tidak dilengkapi dengan tanda dao jalur kekuatan di tubuhnya. Dia memiliki warisan jalur api. Ketika Blazing Heaven Demoness bertemu Hei Loulan, dia diam-diam menyerahkan warisan jalur apinya kepada Hei Loulan. Blazing Heaven Demoness merasa sangat bersalah terhadap Hei Loulan, dan memikirkan segala cara untuk mengganti ruginya. Hei Loulan menerima warisan jalur api dan awalnya tidak mempedulikannya, merasa dia tidak akan menggunakannya sepanjang hidupnya. Namun,
Siapa yang bisa menduga bagaimana kejadiannya terungkap, di bawah kebetulan yang aneh, dia memilih untuk fokus pada jalur api. Tentu saja, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun jejak tanda dao jalur api di dalam dirinya. Namun, dia memiliki semua gua abadi milik Blazing Heaven Demones. Masalah ini harus ditelusuri kembali ke sebelum pertempuran Gunung Yitian. Untuk memurnikan Gu Janin abadi yang berdaulat, Spectral Soul tidak punya pilihan selain mengorbankan seluruh Zombie Alliance, menggunakan zombie abadi yang tak terhitung jumlahnya sebagai bahan abadi untuk memajukan kemajuan pemurnian. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Zombie Alliance berada di bawah Shadow Sect sejak didirikan, dan dikendalikan oleh Shadow Sect. Hanya saja banyak zombie abadi tidak mengetahui fakta ini meskipun bergabung dengan Zombie Alliance. Zombie Alliance telah berusaha keras dalam membangun formasi Gu Super untuk melindungi mayat zombie abadi. Namun sebenarnya, ini adalah alasan yang sempurna dan cara untuk menahan mereka dalam tawanan. Menggunakan kesempatan ini, Shadow Sect membunuh semua zombie abadi. Tidak masalah apakah lubang mati zombie abadi ada atau tidak, tetapi Gu abadi di dalamnya semuanya disimpan dengan aman. Semua Gu abadi dari Northern Plains Zombie Alliance masih tersembunyi di Dark Flow Giant City. Ying Wuxie dan Hei Loulan berada jauh di Laut Timur, tetapi masih ada Six Hair di dataran utara. Kota raksasa aliran gelap tersembunyi di kedalaman palung bumi. Six Hair diam-diam menyelinap masuk dan menggunakan metodenya untuk mengambil semua Gu abadi milik Blazing Heaven Demones, mengirimkannya ke Ying Wuxie. Setelah Ying Wuxie memurnikannya, dia memberikannya kepada Hei Loulan. Hei Loulan telah memiliki warisan sejati Blazing Heaven Demones, dan dengan Gu abadi itu juga, dia hampir dapat meniru semua metode milik Blazing Heaven Demones. Fang Yuan tidak tahu hal ini sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia melihat burung-burung api ini, dia langsung berpikir dengan serius. Napas naga cahaya pedang terus dihembuskan, Tai Bai Yun Seng segera bertindak dan menambahkan perlindungan cincin awan di sekitar para dewa Gu lainnya. Tai Bai Yun Seng terutama mengolah jalur waktu, tetapi manusia seperti dulu dan lanskap seperti dulu dipertukarkan kepada Fang Yuan, jadi ia memilih untuk mengolah jalur awan. Ia sudah memiliki dasar dalam jalur awan, dan dengan sekte bayangan yang tidak kekurangan warisan sejati jalur awan, metode pertahanan yang ia gunakan saat ini cukup bagus. Namun, setelah Tai Bai Yun Seng menempatkan cincin awan di sekitar sekutunya, ekspresinya menjadi pucat. Ketika Gu Immortal menggunakan jurus pembunuh abadi mereka di dalam tembok regional, jurus pembunuh abadi mereka akan bergetar. Menggunakan jurus pembunuh abadi 5 kali menyebabkan bukaan abadi Tai Bai Yun Seng bergetar 5 kali, menimbulkan kerugian besar. Menarik, Fang Yuan tersenyum sinis. Tubuh naganya bergerak secara zigzag, dan terbang ringan ke langit. Ying Wuxie dan yang lainnya tampak muram. Di tembok regional ini, setiap gerakan mereka dilakukan dengan susah payah, harus terus-menerus menahan gaya tolak dan tarik yang tak berbentuk. Sebaliknya, Fang Yuan dapat bergerak dengan mudah dan bebas. Fang Yuan terbang tinggi di atas, segera menguasai situasi. Dia melihat ke bawah dari atas dan bergerak, menghembuskan napas naga terus-menerus. Cahaya pedang jatuh ke arah kepala 5 abadi seperti hujan. Bertahanlah, jangan berpencar, kita tidak bisa melawannya sendirian. Ying Wuxie berteriak keras, mengingatkan semua orang. Melihat cahaya pedang jatuh ke arah mereka, Ying Wuxie tiba-tiba meraung, mengeluarkan pekikan yang sangat tajam. Jurus pembunuh abadi, Soul Hall. Kekuatan Soul Hall sepenuhnya menutupi langit, tetapi tidak memengaruhi Gu Immortal di sekitarnya sedikitpun, menunjukkan kendali Ying Wuxie yang luar biasa. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Serangan Fang Yuan segera ditekan. Napas naga cahaya pedang jelas berhenti sejenak, sebelum segera pulih. Karena aku melawan sekte bayangan, bagaimana mungkin aku tidak bersiap menghadapi serangan jalur jiwa? Fang Yuan mencibir dalam hati. Dia sudah siap secara mental. Namun, dia tidak memiliki metode untuk melindungi jiwanya terhadap Gu abadi jalur jiwa, jadi dia terkena serangan itu dan terpengaruh. Namun, fondasi jiwanya sangat kuat. Dia sepenuhnya mampu menahan serangan lolongan jiwa. Tidak masalah bahkan jika jiwanya terluka karena dia memiliki Gu nyali. Sialan, Ying Wuxie mengutuk sambil menghalangi napas naga cahaya pedang. Dia tahu Fang Yuan memiliki Gu nyali.
Gu Nyali hanyalah Gu Fana, tetapi berasal dari Gunung Danghun, dan sangat luar biasa. Domain surga dan bumi yang terpencil seperti Gunung Danghun memiliki banyak sekali tanda Dao, jumlahnya bahkan melampaui Gu abadi tingkat 9. Namun, domain surga dan bumi yang terpencil memiliki tanda Dao yang tersebar, meskipun mereka bisa saja berjenis sama dan saling terkait erat. Sementara Gu abadi tingkat 9 adalah pecahan dari Dao besar, mereka dapat dikendalikan oleh Gu abadi untuk mengeluarkan kekuatan misterius. Gu abadi, tingkat 9 dan domain surga dan bumi yang terpencil tidak dapat benar-benar dibandingkan dan dievaluasi. Swoosh swoosh swoosh, cahaya pedang jatuh seperti hujan, kelima makhluk abadi itu tertahan. Ada jejak sayatan pedang di mana-mana di tanah. Kelima makhluk abadi itu tentu saja tidak suka ditekan seperti ini. Cara terbaik untuk menghadapi serangan yang terfokus seperti itu adalah dengan memisahkan diri dan menghindar. Tetapi jika mereka melakukan itu, Fang Yuan akan memiliki kesempatan untuk menyerang mereka secara terpisah. Tetapi kelima makhluk abadi itu tidak akan menerima pukulan pasif. Sinu akhirnya menyelesaikan persiapannya saat dia mengaktifkan jurus pembunuh abadi. Gemuruh, suara-suara teredam bergema terus-menerus, bumi berguncang. Sebuah tangan besar yang sepenuhnya terbuat dari tanah dan batu terangkat dari tanah. Tangan besar itu terbuka dan perlahan melayang di atas kepala kelima makhluk abadi, melindungi Ying Wuxie dan yang lainnya di bawah telapak tangannya. Punggung tangan yang tebal itu menyerap napas naga yang tajam. Meskipun tangan jalur bumi yang besar itu terluka parah dan menunjukkan tanda-tanda akan hancur, Hei Loulan telah selesai mempersiapkan jurus pamungkasnya menggunakan kesempatan ini. Dia mengulurkan tangan kanannya, kelima jarinya saling menempel tanpa celah di antara mereka, saat dia mendorong ke langit. Ledakan, sinar cahaya merah menyala meletus dari sela-sela jarinya, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, sinar itu menembus seluruh tangan besar itu dan bergegas menuju Fang Yuan. Jurus pamungkas abadi ini sangat cepat, dan disembunyikan oleh tangan jalur bumi yang besar. Jika Fang Yuan sedikit saja tidak waspada, dia pasti akan terkena. Namun, sinar api ini tidak mengenai Fang Yuan dan dengan mudah dihindari olehnya dengan menggerakkan tubuh naganya dengan ringan. Itu sebenarnya tidak mengenai. Hati Hei Loulan mencelos. Visi masa depan 3 napas. Hei Loulan tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki jurus pembunuh investigasi jalur waktu seperti itu. Aneh, Hei Loulan adalah Gu Immortal jalur kekuatan dan menggunakan metode jalur api, tetapi dia sebenarnya tidak terhalang oleh konflik tanda Dao. Itu seharusnya dari metode sekte bayangan. Bagaimanapun, Gu Janin abadi yang berdaulat dirancang oleh Spectral Soul Demon Venerable. Upaya Hei Loulan sia-sia, dan malah membocorkan beberapa detailnya. Segera, tangan jalur bumi yang besar itu runtuh, dan napas naga cahaya pedang terus turun. Namun, kelima makhluk abadi itu tidak lagi tergesa-gesa seperti sebelumnya, masing-masing menggunakan jurus pembunuh abadi mereka untuk bertahan melawan hujan cahaya pedang. Lalu bagaimana dengan jurus ini? Biarkan aku melihat bagaimana kau menghadapinya. Fang Yuan dengan tegas memegang inisiatif, dengan mudah menggunakan jurus pembunuh abadi lainnya. Jalur waktu, pemanggilan binatang buas tahun. Raung, seekor binatang buas tahun berbentuk harimau menjawab pemanggilan dan muncul di dinding wilayah, membantu Fang Yuan bertarung. Fang Yuan melemparkan sejumlah besar Gu tahun fana, meningkatkan moral binatang buas tahun harimau saat ia menyerang Ying Wuxie dan kelompoknya. Sinu merasa getir, napas naga cahaya pedang sudah sulit diatasi, sekarang ada binatang buas tahun kuno yang memperburuk situasi. Binatang buas tahun ini juga dapat bergerak bebas di dinding wilayah. Alasannya mirip dengan binatang buas awan. Binatang buas awan adalah bentuk kehidupan surga putih dan bukan asli dari 5 wilayah, sehingga mereka tidak dibatasi oleh dinding wilayah. Sementara binatang buas tahun yang hidup di sungai waktu serupa. Izinkan aku. Ying Wuxie melangkah maju, dan menggunakan metode yang sangat mirip. Jalur jiwa, pemanggilan binatang buas jiwa. Di masa lalu, Spectral Soul Demon Venerable telah menciptakan jalur jiwa, sehingga Shadow Sect adalah yang paling ahli dalam jalur jiwa. Hei Fan dapat memikirkan pemanggilan binatang buas tahun, bagaimana mungkin Shadow Sect tidak memiliki metode yang sama. Metode Ying Wuxie luar biasa, memanggil 3 binatang buas jiwa kuno sekaligus. Binatang buas jiwaku tidak dipengaruhi oleh dinding regional, karena mereka datang dari pintu kehidupan dan kematian. Kepuasan Ying Wuxie tidak berlangsung lama karena dia melihat Fang Yuan telah bergegas maju.
Naga pedang itu meliuk-liuk, terbang sangat cepat. Ia mencengkeram ke depan dengan cakar naganya, langsung menghancurkan kepala binatang buas jiwa. Ekornya mencambuk, memutuskan paha binatang buas jiwa lainnya. Ia mengembuskan napas, napas naga menembus binatang buas jiwa kuno ketiga. Transformasi naga pedang Fang Yuan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Yang terpenting adalah Fang Yuan juga memiliki jurus pembunuh abadi Tifing Heaven Demon Venerable padanya, Ghostly Concealment. Ini membuat binatang buas jiwa manapun tidak dapat merasakan keberadaannya. Dengan demikian, dengan kekuatan tempur Fang Yuan yang melampaui binatang jiwa kuno, dan binatang jiwa tidak dapat merasakannya, Fang Yuan memiliki keunggulan besar saat melawan binatang jiwa. Binatang jiwa ini bahkan tidak dapat bereaksi sebelum mereka terluka parah oleh Fang Yuan. Untungnya, binatang jiwa tidak memiliki titik lemah yang jelas, jika tidak, mereka akan dihancurkan sepenuhnya oleh Fang Yuan. Namun meskipun demikian, binatang jiwa jelas telah menipis, menjadi semakin transparan. Ekspresi Ying Wuxie tidak sedap dipandang, tetapi dia hanya melihat Fang Yuan menghancurkan 3 binatang jiwa kuno tanpa bergerak. Ying Wuxie berpikir dalam hati, tidak masalah, bahkan jika kamu membunuh 3 binatang jiwa kuno ini, lalu kenapa? Aku bisa menggunakan jurus pembunuh lagi dan memanggil 3 binatang jiwa kuno lainnya. Apa yang ditemukan di mana-mana di pintu kehidupan dan kematian. Jiwa dan binatang jiwa. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan tiba-tiba menyerang binatang jiwa kuno dan mengaktifkan Sword Escape. Sword Escape Immortal Gu. Kecepatan Fang Yuan tiba-tiba meledak, meninggalkan bayangan di tempat asalnya. Cepat, cepat, cepat. Tai Bai Yun Seng tidak bisa bereaksi sama sekali dan dipukul oleh cakar Fang Yuan. Cincin awan yang melindunginya langsung runtuh, perutnya robek dan usus besarnya tumpah keluar. Dia tidak mati. Fang Yuan terkejut. Dia ingin menggunakan napas naga, bagaimanapun juga, napas naga adalah senjata paling kuat dari transformasi pedang naganya, tetapi pada saat yang genting, lapisan es telah menyegel mulutnya entah dari mana. Fang Yuan tidak dapat membuka mulutnya, jadi dia memilih untuk menggunakan cakarnya. Namun kecepatannya terlalu cepat dan terburu-buru, Fang Yuan tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, akibatnya, sebagian besar kekuatan cakarnya diimbangi oleh cincin awan Tai Bai Yun Seng, dan Tai Bai Yun Seng pun nyaris tidak dapat bertahan hidup. Itu Bai Ningbing. Fang Yuan mengerahkan kekuatannya, membuka paksa mulut naganya, memecahkan es di atasnya. Fang Yuan menoleh ke belakang, kecepatannya terlalu cepat dan saat ini, dia sudah beberapa li jauhnya dari 5 abadi. Bai Ningbing berjaga di depan 4 abadi, matanya yang biru sedingin es memancarkan cahaya dingin saat dia menatap Fang Yuan tanpa rasa takut. Cepat, cepat, Hei Loulan meraih kaki Tai Bai Yun Seng dan menyeretnya ke belakang. Kemudian, dia duduk dan menggunakan metode penyembuhan, tetapi sayangnya, luka Tai Bai Yun Seng parah, dan untuk sementara tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Begitu seorang abadi Gu terluka, sulit untuk disembuhkan. Karena konflik antara tanda Dao. Begitu transformasi pedang naga kuno Fang Yuan melukai seseorang, ia akan meninggalkan sejumlah besar jejak Dao jalur pedang. Ini sangat sulit ditanggung oleh tubuh manusia Tai Bai Yun Seng yang rapuh. Oh, jika aku memiliki manusia seperti sebelumnya, itu tidak akan begitu merepotkan. Mengatakan ini, Tai Bai Yun Seng pingsan. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Ini setelah Hei Loulan menggunakan semua metode penyembuhannya. Sialan Fang Yuan, target sebenarnya adalah Tai Bai Yun Seng. Ekspresi Ying Wuxie pucat pasi. Ia dapat melihat proses berpikir Fang Yuan. Fang Yuan terjerat dengan binatang buas di permukaan, tetapi sejak pertempuran dimulai, dia telah mencari kesempatan. Dia mungkin telah menandai Tai Bai Yun Seng sebagai targetnya sejak awal. Bagaimanapun, Tai Bai Yun Seng adalah yang terlemah di antara 5 abadi. Selalu pilih musuh yang paling lemah terlebih dahulu. Tai Bai Yun Seng tidak dapat diandalkan sekarang. Ekspresi Ying Wuxie tampak berat. Sudah berapa lama sejak mereka bertarung? Sudah ada korban di pihaknya, bagaimana mereka harus menghadapi Fang Yuan yang begitu kuat? Hah, pada saat ini, Fang Yuan terkejut, merasakan sesuatu yang salah. Dia meregangkan tubuh naganya, tetapi secara mengejutkan menemukan bahwa sisik naganya ditutupi oleh lapisan es tipis, entah kapan itu terbentuk. Tatapan Bai Ningbing aneh. Fang Yuan segera bereaksi. Jika kita ingin memaksa mundur Fang Yuan, kita harus terlebih dahulu membatasi kecepatannya.
Mata Bai Ningbing berkedip dengan cahaya dingin. Dia memiliki penilaian yang jelas tentang seluruh situasi meskipun baru saja menjadi abadi. Bai Ningbing memiliki beberapa kelebihan dibanding Gu Immortal biasa. Pertama-tama, dia memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim, fisik jiwa es gelap utara, yang terbaik untuk mengolah jalur es dan salju. Mirip dengan fisik bela diri sejati kekuatan hebat milik Hei Lowland, tanda daunnya melampaui sebagian besar Gu Immortal peringkat 6 dalam kondisi yang sama. Kedua, dia telah menjadi pemilik gua surga Bai Xiang. Dia memperoleh warisan sejati Bai Xiang, dan memiliki semua cacing Gu yang ditinggalkan oleh Bai Xiang, di antaranya adalah Gu Immortal peringkat 7 juga. Namun, tidak ada Gu Immortal peringkat 8. Status Bai Xiang dalam sejarah sedikit lebih rendah dari Hei Fan. Namun, kekuatan gabungan dari 5 Xiang jauh melampaui Hei Fan. Kelemahan Bai Ningbing adalah dia tidak terbiasa dengan Gu Immortal dan gerakan pembunuh abadi. Dia sering gagal saat mengaktifkannya, yang menyebabkan bahaya serangan balik. Pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan, menggunakan Gu adalah salah satu dari 3 aspek penting dari kultivasi Gu Master. Untuk membiasakan diri dengan perolehannya, Bai Ningbing harus menghabiskan waktu yang lama untuk melatihnya. Karena itu, dia masih jauh dari mampu menggunakannya secara bebas dalam pertempuran nyata. Namun, pada saat ini, kelemahan Bai Ningbing secara efektif disembunyikan. Karena dia memiliki Ying Wuxie, Hei Lowland, Tai Bai Yun Seng dan Si Nu di sampingnya. Karena perlindungan mereka, Bai Ningbing punya waktu untuk menggunakan gerakan pembunuh abadinya tanpa tergesa-gesa. Informasi Fang Yuan mengenai Bai Ningbing kurang. Di satu sisi, dia mengira Bai Ningbing seperti Tai Bai Yun Seng dan Hei Lowland, yang kekuatan tempurnya meningkat setelah menerima manfaat dari Shadow Sect. Di sisi lain, Fang Yuan telah menggunakan sensasi Qi keberuntungan berkali-kali sebelumnya dan telah merasakan Bai Ningbing, tetapi dia tidak dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan surga gua Bai Xiang dan sebagainya. Dengan demikian, Fang Yuan sangat meremehkan kekuatan tempur Bai Ningbing yang sebenarnya. Jika dia tahu kebenarannya, dia mungkin tidak akan memilih Tai Bai Yun Seng sebagai target pertama, dan malah menandai Bai Ningbing. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Namun, Fang Yuan selalu kekurangan metode jalur informasi, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang gua surga Bai Xiang? Fang Yuan telah terlahir kembali, tetapi dia tidak tahu segalanya. Tatapan Bai Ningbing benar-benar dapat membekukan target apapun di hadapannya, memperlambat pergerakan. Ini adalah metode Bai Xiang. Setelah Fang Yuan menyadari keanehan itu, dia segera mengambil tindakan, terbang kembali dan menyembunyikan jejaknya. Jarak pandang sangat buruk di dinding daerah akar manis. Setelah Fang Yuan terbang kembali, dia langsung menghilang dari pandangan Bai Ningbing. Bai Ningbing mengatupkan giginya, Fang Yuan seperti rubah tua, melihat batas gerakannya hanya dalam waktu singkat. Bahkan dengan kartu truf seperti itu, dia tidak memaksakan diri untuk mengambil risiko. Sayangnya, kami telah merumuskan taktik pertempuran khusus untuk ini. Bai Ningbing merasa menyesal. Jurus yang digunakan Fang Yuan untuk menghancurkan formasi Gu Super di Laut Timur begitu kuat sehingga membuat Ying Wuxie, Bai Ningbing, dan yang lainnya merinding. Dalam perjalanan, mereka telah membahas tentang tindakan defensif terhadap metode Fang Yuan ini. Namun, Fang Yuan tidak menggunakan jurus itu sepanjang waktu, membuat persiapan sebelumnya dari Ying Wuxie dan yang lainnya menjadi sia-sia. Sayangnya, aku baru saja memperoleh warisan sejati Bai Xiang, jurus pamungkas ini ada batasnya, tetapi jurus pamungkas lainnya dapat digunakan bersama dengannya untuk menebus batas ini. Bai Ningbing hampir tidak dapat mengaktifkan jurus pamungkas ini. Jika dia mencoba mengaktifkan jurus pembunuh abadi lainnya di atas ini, dia hampir pasti akan gagal. Bai Ningbing bukanlah Fang Yuan dapat melakukan banyak tugas sekaligus dan menggunakan beberapa jurus pembunuh abadi pada saat yang sama, tetapi Bai Ningbing memiliki pencapaian yang sangat rendah dalam aspek ini. Fang Yuan telah mundur dan menyembunyikan dirinya, tetapi dia masih memegang inisiatif dan keunggulan. Dalam situasi ini, Bai Ningbing tidak dapat mengambil risiko. Begitu dia gagal, pengaturan mereka akan kacau, menciptakan kelemahan yang dapat dimanfaatkan Fang Yuan. Bai Ningbing sangat memahami Fang Yuan, dia sama sekali tidak akan melepaskan kelemahan yang begitu terbuka.
Bahkan Bai Ningbing sangat mengagumi kemampuan Fang Yuan untuk menangkap peluang dalam pertarungan. Sisik Fang Yuan telah dibekukan oleh tatapanku, begitu dia pulih, dengan kecepatannya, akan sulit bagiku untuk menguncinya dengan penglihatanku. Bai Ningbing merenung. Ledakan kecepatan Fang Yuan dalam bentuk pedang naga kuno itu sendiri sudah mencengangkan, ditambah dengan sword escape dan tanda-tanda dao jalur pedangnya, bahkan ahli peringkat 7 Ye Lui Kunsing telah tewas di tangannya. Bai Ningbing tahu bahwa dia bisa menggunakan penglihatan bekunya sebelumnya karena Fang Yuan tidak siap. Sekarang setelah Fang Yuan waspada, ketika dia menggunakan kecepatan yang mencengangkan itu lagi, efektivitas gerakan pembunuh abadi ini akan menurun drastis. Sepertinya aku hanya bisa mengubah taktikku. Bai Ningbing segera memutuskan. Dia tidak punya pilihan selain berubah. Sebelumnya, ketika Fang Yuan menunjukkan kecepatannya, dia hampir membunuh Tai Bai Yunseng. Jika Bai Ningbing tidak mengubah taktiknya dan terus menggunakan penglihatan beku, orang yang mati mungkin dia. Situasinya genting, Bai Ningbing mundur ke belakang Sinu sambil berkata kepada Ying Wuxie, lindungi aku akan menggunakan jurus itu. Bai Ningbing dan Ying Wuxie telah membentuk aliansi baru, dan dengan musuh yang tangguh di depan mereka, kedua belah pihak telah saling memberitahu beberapa kartu truf mereka. Dengan demikian, Ying Wuxie mengerti tanpa perlu Bai Ningbing menjelaskan. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, baiklah, gunakan jurus itu, biarkan kami menjaga keselamatanmu. Dia segera memerintahkan Sinu, bahkan jika kamu harus mengorbankan dirimu sendiri, kamu harus melindungi Bai Ningbing. Sinu setia kepada Ying Wuxie, dia segera mengangguk pada perintah ini. Tanpa ragu-ragu, tenang saja, dia telah terkena penglihatan bekuku, menurut cacat yang kamu sebutkan dari tubuh abadi yang berdaulat, jika dia tidak memiliki metode khusus untuk melawannya, dia akan membutuhkan sekitar selusin napas waktu untuk pulih sepenuhnya. Bai Ningbing berbicara dengan percaya diri. Ying Wuxie mengangguk, itu bagus, kalau begitu. Dia tidak meragukan Bai Ningbing. Metode Bai Xiang memiliki orisinalitasnya sendiri. Tidak mudah untuk secara khusus menargetkan jurus pembunuh abadi. Seringkali, seseorang harus bertarung berkali-kali, membiasakan diri dengan jurus pembunuh abadi, dan melalui periode deduksi yang panjang untuk menciptakan metode yang menangkal jurus pembunuh abadi. Ada kemungkinan kecil Fang Yuan memiliki metode untuk menangkalnya. Namun tepat pada saat ini, dalam pandangan kelima abadi, seberkas cahaya putih melintas. Hati-hati, itu adalah napas naga. Bertahan, lindungi Bai Ningbing dan Tai Bai Yunseng. Sinar napas naga cahaya pedang menyerang, menciptakan kembali hujan cahaya pedang sebelumnya. Untuk sesaat, Ying Wuxie dan kelompoknya terikat tangan mereka untuk menghadapinya. Bai Ningbing menggunakan seluruh konsentrasinya dalam mengaktifkan jurus pembunuh abadinya, sementara Tai Bai Yunseng tidak sadarkan diri karena cedera parah. Dengan demikian, bagi tiga abadi lainnya, tekanan pada mereka telah meningkat tiba-tiba, dan mereka bahkan tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyerang balik. Fang Yuan berputar mengelilingi Ying Wuxie dan yang lainnya dari jauh, menghembuskan napas naga, sinar napas naga cahaya pedang melesat dari segala arah ke arah Ying Wuxie dan yang lainnya. Tubuh naga pedangnya masih tertutup es tipis. Penglihatan beku Bai Ningbing cukup efektif. Tentu saja, alasan utamanya adalah tubuh abadi Fang Yuan yang berdaulat. Meskipun berubah menjadi naga pedang kuno, tanda daonya masih tidak memiliki tolakan terhadap tanda dao yang berbeda. Ini menciptakan kerugian. Seperti ketika penglihatan beku Bai Ningbing memengaruhi Fang Yuan, itu tidak akan dilemahkan oleh tanda dao Fang Yuan, dan bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Untungnya, naga pedang kuno itu memiliki tubuh yang kuat dan vitalitas yang kuat, jika tidak, tubuh manusia mungkin akan langsung membeku sampai mati. Fang Yuan menghembuskan napas naga, menekan Ying Wuxie dan yang lainnya, sambil dengan cepat pulih. Dia dipengaruhi oleh penglihatan yang membekukan itu, tetapi penyembuhannya juga agak mudah. Karena tanda daunnya tidak memiliki tolakan, bahkan menggunakan metode fana berulang kali dapat menunjukkan efeknya. Tidak seperti Tai Bai Yunseng, yang, setelah terluka, tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Fang Yuan terus-menerus menghembuskan napas naga, menyelidiki dan menekan Ying Wuxie dan yang lainnya. Dia dengan cepat menemukan, Bai Ningbing dilindungi dengan ketat oleh Ying Wuxie dan yang lainnya. Kecuali dia berhasil masuk dengan kekuatan kasar, dia tidak memiliki rute lain untuk mencapai Bai Ningbing. Mengaktifkan jurus pembunuh abadi, ya, Fang Yuan berpikir keras.
Karena dia sangat dilindungi oleh Ying Wuxie dan yang lainnya, Bai Ningbing pasti sedang mempersiapkan jurus pembunuh abadi yang luar biasa. Jadi, begitu dia pulih, dia langsung menyelam. Dia tidak dibatasi oleh dinding daerah akar manis dan bisa bergerak bebas. Ketika dia meledak dengan kecepatannya, bahkan Fang Yuan sendiri tidak dapat memiliki kendali penuh. Itu seperti sinar cahaya putih. Ying Wuxie dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk memanggil ketika Fang Yuan menembus barisan pertahanan mereka dan menyerbu masuk. Bai Ningbing berkeringat dingin, hampir gagal mengaktifkan jurus pamungkasnya. Hei Loulan terluka parah. Lengan kirinya benar-benar hilang dan bahkan tubuh kirinya terluka, lukanya begitu mengerikan hingga orang bisa melihat tulang rusuknya. Darah menyembur keluar seperti air mancur dan segera terkumpul menjadi genangan di bawah Hei Loulan. Lukanya ditutupi dengan tanda dao, menyebabkan darah mengalir tanpa henti. Jika ini terus berlanjut, Hei Loulan akan menjadi orang pertama yang mati. Dalam situasi kritis ini, Hei Loulan segera memilih untuk berubah menjadi zombie abadi. Zombie abadi dapat menanggung tingkat cedera ini. Darah merah yang hangat dan cerah segera berubah menjadi darah hijau dingin dan suram, darah masih mengalir di luar, tetapi kecepatannya telah berkurang berkali-kali lipat. Hehehe. Hei Loulan berlutut dengan satu kaki, mengambil napas dalam-dalam, tetapi bibirnya melengkung. Dia benar-benar tertawa. Di sisi lain, Fang Yuan mendapat perasaan aneh. Aku benar-benar terkena. Lumayan dari Hei Loulan. Cakar naga yang dia gunakan untuk mencabik lengan kiri Hei Loulan masih memiliki jejak daging dan darah. Saat ini, daging dan darah ini perlahan berubah menjadi api berwarna darah, yang mengikuti cakar naga Fang Yuan ke sisiknya. Jurus pembunuh abadi, api darah daging. Api ini menggunakan daging dan darah sebagai bahan bakarnya. Selama masih ada daging dan darah, api tidak akan berhenti. Tanpa metode apapun untuk melawannya, api itu tidak akan padam. Selain itu, semakin kuat daging dan darah, semakin terang dan kuat api itu. Transformasi naga pedang kuno Fang Yuan malah menjadi target sempurna untuk api darah daging. Namun, Fang Yuan bereaksi sangat cepat. Dia segera menghilangkan jurus pembunuh transformasinya, dan kembali ke bentuk manusianya. Kemudian, dia mengaktifkan Gu Abadi Penyembuh Jalur Waktu. Manusia seperti sebelumnya, lebih dari 20 butir saripati abadi kurma merah telah dikeluarkan. Saat berikutnya, api berwarna darah itu benar-benar menghilang dan Fang Yuan kembali ke keadaan sebelumnya. Manusia seperti sebelumnya hanya efektif pada tubuh manusia. Ketika aku berubah menjadi makhluk hidup lain, aku tidak dapat langsung menggunakan manusia seperti sebelumnya. Ini cukup merepotkan. Lagi pula, manusia seperti sebelumnya memiliki batasan yang cukup besar dalam hal waktu. Untunglah aku memiliki jurus pembunuh investigasiku, penglihatan masa depan 3 napas. Fang Yuan mendesah dalam hati, saat ia mengaktifkan jurus pembunuh abadi lainnya. Konvergensi jalur perbudakan dan kekuatan, diri yang tak terhingga. Wus wus wus. Puluhan ribu Fang Yuan berkumpul untuk menciptakan gelombang manusia besar yang menyerbu ke arah Ying Wuxie dan yang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar pulih begitu cepat. Dia telah menyingkirkan api daging darah. Hei Loulan sangat terkejut. Serangan balik Fang Yuan terlalu cepat, dan masih membawa momentum yang kuat, membuat hati Hei Loulan tenggelam ke dasar. Hei Loulan tahu Fang Yuan memiliki manusia seperti sebelumnya. Namun, Man As Before memiliki persyaratan yang cukup ketat terkait waktu. Bahkan Fang Yuan hanya akan bertahan hidup dengan selisih sehelai rambut. Setelah ia terkena serangan, ia harus terlebih dahulu menemukan kondisinya, lalu menghilangkan jurus pamungkas transformasinya. Selama waktu ini, ia mungkin ragu-ragu sebelum akhirnya menggunakan Man As Before. Mengaktifkan Gu Abadi ini, terlebih lagi, memerlukan waktu. Dalam situasi seperti itu, Hei Loulan berpikir jika itu dirinya sendiri dan bukan Fang Yuan, akan sangat sulit untuk menyingkirkan api darah dan daging ini. Fang Yuan tidak begitu jelas tentang metode Hei Loulan dan Bai Ningbing, demikian pula, Hei Loulan juga tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki penglihatan masa depan 3 tarikan napas. Jurus pamungkas investigasi ini dapat membuat Fang Yuan melihat kesalahan apa pun yang akan terjadi padanya 3 tarikan napas sebelumnya. Karena itu, Fang Yuan memiliki lebih banyak waktu untuk bereaksi dan mengambil tindakan yang sesuai. Singkatnya, Hei Loulan terluka parah tetapi hanya berhasil sedikit memengaruhi Fang Yuan. Esensi abadi kurma merah dikonsumsi,
tetapi Fang Yuan kaya dan kondisi keuangannya cukup baik, oleh karena itu, ia tidak peduli dengan pengeluaran kecil ini. Jurus Pamungkas Abadi, Soul Hall. Ying Wuxie melolong, bayangan Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya meledak sekaligus. Jurus Pembunuh Abadi, Hutan Paku. Xinu menghentakkan kaki kanannya, paku-paku yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, menembus ribuan bayangan Fang Yuan. Kemudian, Xinu berseru, paku-paku tanah melesat ke udara, langsung menyingkirkan sejumlah besar bayangan di udara. Jurus ini menyembunyikan tahap kedua di dalamnya, dan sangat efektif, hampir menghancurkan semua hantu Fang Yuan. Dewa Gu peringkat 7 jalur bumi Xinu, dia adalah batu penjuru dalam pertempuran ini. Tanpa perlindungan dan kontribusinya, bagaimana Ying Wuxie dan yang lainnya bisa bertahan sampai saat ini? Giliranmu selanjutnya. Fang Yuan berubah kembali menjadi naga pedang, tertawa sinis dalam hati. Raung. Pada saat ini, binatang buas tahun macan di sampingnya meraung dan tiba-tiba mundur. Binatang buas tahun kuno ini telah dipanggil oleh Fang Yuan, meskipun telah bertarung selama ini, Ying Wuxie dan yang lainnya berjaga-jaga terhadapnya, sehingga tidak dapat banyak membantu dan malah menderita banyak luka. Binatang buas tahun macan tidak setia kepada Fang Yuan, ini tidak dapat dibandingkan dengan pemanggilan binatang buas jiwa Ying Wuxie. Begitu binatang buas tahun itu menderita luka parah, ia segera mundur, menembus ruang dan kembali ke sungai waktu. Tapi itu tidak masalah. Jurus Pembunuh Abadi, Pemanggilan Binatang Buas Tahun. Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh ini lagi, kali ini ia memanggil binatang buas tahun kuno berbentuk domba. Meskipun pemanggilan binatang buas tahun hanya dapat memanggil satu binatang buas tahun setiap kali, ada banyak binatang buas tahun di sungai waktu, jika satu binatang buas tahun pergi, ia hanya perlu memanggil yang lain. Binatang buas tahun kuno domba itu menyerbu ke arah Ying Wuxie dan yang lainnya, Xinu meraung dalam, tubuhnya tiba-tiba menggelembung, berubah menjadi raksasa yang sebesar binatang buas tahun itu, ia berdiri dengan stabil dan melawannya, menggunakan teknik bertarungnya yang mendalam untuk melempar binatang buas tahun itu ke tanah. Ledakan, binatang buas tahun kuno domba itu jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar untuk sementara waktu. Binatang buas tahun itu dengan cepat berdiri, dan dengan marah menyerang Xinu dengan tanduknya. Xinu melangkah ke samping dengan lancar sambil meraih tanduk domba yang melengkung pada saat yang sama. Kedua makhluk raksasa itu saling bertautan, menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Di pihak Fang Yuan, jumlah napas naga yang ia gunakan berkurang. Ia mulai merasakan sakit yang membakar di tenggorokannya, seolah-olah tenggorokannya akan mengeluarkan asap. Napas naga adalah senjata terkuat naga pedang kuno. Bahkan naga pedang kuno sejati tidak akan mampu terus menggunakan napas naga lebih dari 20 hingga 30 kali. Namun, Fang Yuan telah menggunakan napas naganya lebih dari 100 kali, mencapai batas tubuh fisiknya. Jika dia terus menghembuskan napas, tenggorokannya akan rusak, dan kekuatan napas naga cahaya pedang akan berkurang drastis. Pertarungan telah berlangsung hingga sekarang, binatang buas tahun macan telah mundur dari cedera parah, dan sekarang Fang Yuan menunjukkan beberapa tanda kelelahan. Meskipun ia telah menjadi Gu Immortal peringkat 7, dengan esensi abadi kurma merah, kekuatan tempurnya meningkat tajam dan mencapai level atas di antara para Gu peringkat 7, musuh-musuh yang ia hadapi juga bukan karakter-karakter kecil. Hei Loulan adalah orang yang tangguh dengan fisik bela diri sejati kekuatan besar, ia telah mencaplok tanah terberkati jalur kekuatan di Gunung Jadepot, tanda-tanda daunnya meningkat pesat. Pada saat yang sama, ia juga memiliki warisan sejati Blazing Heaven Demones bersama dengan Gu Immortalnya. Bai Ningbing memiliki fisik jiwa es gelap utara, dan telah berubah menjadi manusia naga misterius, menguasai surga gua Bai Xiang dan memperoleh warisan sejati Bai Xiang. Tidak perlu mengatakan apapun tentang Ying Wuxie, ia adalah salah satu jiwa terbelah utama dari Spectral Soul. Ia pernah memiliki fisik ekstrim ke-11, ia adalah harapan terakhir Shadow Sect, dengan pencapaian yang mencengangkan di jalur jiwa, dan meskipun pencapaiannya di jalur lain tidak jelas, pencapaiannya seharusnya tidak rendah. Setidaknya, itu adalah kasus untuk jalur keberuntungan. Xinu adalah manusia batu, ras ini secara bawaan memiliki jejak dao jalur bumi yang kaya, dan dengan Xinu yang mengolah jalur bumi sebagai andalan, bisa jadi mereka saling melengkapi dengan baik. Yang paling tidak berguna adalah Tai Bai Yun Seng, tetapi meskipun begitu, orang tua ini menjadi lebih tajam seiring bertambahnya usia, ia terutama mengolah jalur waktu,
tetapi juga mengolah jalur awan ganda dengan sempurna, dan dengan Gu abadi di tubuhnya, kemampuan bertahan cincin awannya cukup luar biasa. Meskipun mayoritas dari kelima orang ini adalah peringkat 6, mereka mirip dengan Fang Yuan ketika ia berada di peringkat 6, dengan kekuatan pertempuran yang mencapai level peringkat 7. Dan saat ini, para elit dengan watak luar biasa ini telah bersekutu dan bekerja sama, menambahkan dukungan konstan dari sumber daya dan metode sekte bayangan yang tersisa yang muncul satu demi satu. Mereka lebih kuat daripada Ye Lui Kunsing yang sendirian dan bahkan lebih sulit untuk ditangani. Ketika Gu abadi bertarung, mereka tidak bisa terburu-buru. Karena ada banyak jenis Gu abadi, jurus pembunuh abadi jumlahnya tak terbatas, beberapa sangat mistis, beberapa kuat dan tak terkendali, beberapa tirani, dan beberapa menyeramkan dan aneh. Fang Yuan bertarung sendirian melawan 5 orang, dan dengan kuat memegang keuntungan, sementara Ying Wuxie dan yang lainnya kelelahan hanya dengan menghadapi serangannya, dan tidak mampu membalikkan keadaan. Sialan, dia belum menggunakan jurus itu bahkan sampai sekarang. Pikir Ying Wuxie saat darah zombie abadi hijau mengalir turun dari hidungnya. Ying Wuxie menyeka darah menggunakan punggung tangannya, tetapi darah hijau mengalir turun lagi. Sialan, aku telah menggunakan jurus pembunuh abadi berulang kali, dan telah menanggung begitu banyak serangan balik sehingga bahkan tubuh zombie abadi ini menunjukkan tanda-tanda mencapai batasnya. Bahkan aku seperti ini, yang lain pasti dalam keadaan yang lebih buruk. Ying Wuxie menatap sekutu-sekutunya, dan melihat mereka semua pucat dan kondisi mereka semakin memburuk. Fang Yuan tidak dibatasi di sini, tetapi mereka tidak. Mereka tidak hanya harus terus-menerus menenangkan diri, menahan gaya tolak dan tarik di dinding regional, mereka juga harus melawan Fang Yuan pada saat yang sama, menggunakan banyak gerakan pembunuh abadi yang menyebabkan kerugian besar pada bukaan abadi mereka. Pihakku memiliki sumber daya sekte bayangan yang tersisa, wajar jika kekuatan tempur kita meningkat dengan cepat. Tetapi, kekuatan tempur Fang Yuan juga meningkat begitu cepat. Kecepatan ini terlalu mencengangkan. Bahkan kami berlima yang bersekutu bersama bukanlah tandingannya. Semakin Ying Wuxie berpikir, semakin dia merasa khawatir terhadap Fang Yuan. Dan di kedalaman kekhawatiran ini ada sedikit rasa takut. Benar, itu adalah rasa takut. Ying Wuxie mulai merasa takut. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa Fang Yuan kuat. Dia bahkan lebih takut dengan kecepatan pertumbuhan Fang Yuan. Bai Xiang, aktifkan. Bai Ningbing yang telah mempersiapkan jurus pamungkasnya, tiba-tiba berteriak, aura yang membumbung tinggi membubung dari tubuhnya. Ying Wuxie langsung dipenuhi kegembiraan saat melihat Bai Ningbing, akhirnya kau berhasil. Penampilan Bai Ningbing berubah drastis saat ini. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi raksasa setinggi 5 meter. Dia memiliki 3 kepala, 6 lengan, dan kaki telanjang, tubuhnya ditutupi baju besi es dan aura es mengalir di sekelilingnya, seperti pita panjang yang berputar di sekelilingnya. Dia berdiri di atas 2 awan es yang memancarkan sedikit cahaya biru. Jurus pamungkas abadi, Bai Xiang. Fang Yuan, ayo lawan aku. Bai Ningbing berteriak, dan tiba-tiba melaju kencang seperti cahaya putih yang menembus udara. Dia telah mengubah posisi bertahannya, mengambil inisiatif untuk menyerang. Biarkan permusuhan lama dan baru kita berakhir hari ini. Mata naga Fang Yuan menyipit, dan tanpa menghindar, dia menyerang langsung. Cahaya perak dan cahaya putih saling berpapasan. Inersia dari kecepatan mereka terlalu kuat, baik Bai Ningbing maupun Fang Yuan, mereka masing-masing terbang jauh. Cedera ringan, Fang Yuan sedikit menunduk dan melihat bekas pedang yang panjang namun dangkal di tubuhnya. Sisik naga di sepanjang bekas pedang semuanya terpotong, beberapa bahkan menembus kulit naga, mengeluarkan sedikit darah. Sebaliknya, Bai Ningbing jauh lebih menyedihkan. Ada lubang di dadanya, 3 lengannya hancur, dan hampir separuh tubuhnya hilang. Namun, dia tidak berdarah, udara dingin mengalir deras, memulihkannya kembali normal dalam sekejap mata. Bai Xiang, jurus pembunuh abadi ini dikabarkan tidak akan pernah mati. Bahkan jika hanya tersisa serpihan seukuran kuku, penggunanya dapat segera bangkit dan pulih kembali seperti semula. Karena setelah transformasi Bai Xiang, tubuhnya bukan lagi tubuh daging dan darah, melainkan menjadi bentuk kehidupan mistis tertentu. Ying Wuxie merasa gembira dalam hati. Benar saja, saat pertempuran berlangsung, penampilan Bai Ningbing seperti yang diperkirakan Ying Wuxie. Dia bukan tandingan Fang Yuan. Namun, dengan mengandalkan karakteristik khusus transformasi Bai Xiang,
dia dapat segera pulih kembali seperti semula. Sebagian besar perhatian Fang Yuan terserap dalam pertarungan dengan Bai Ningbing. Saat pertempuran berlanjut, bahkan Fang Yuan merasa lelah. Bagaimanapun juga, tubuhnya adalah tubuh daging dan darah, sementara Bai Ningbing masih energi dan bersemangat. Tepat saat Fang Yuan berniat menyerah pada Bai Ningbing dan mengincar Ying Wuxie dan yang lainnya. Sudah waktunya, Ying Wuxie tiba-tiba berteriak, aura cacinggu yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tubuhnya. Dia menatap Fang Yuan dan berkata, pimpin jiwa ke dalam mimpi. Fang Yuan terkejut ketika mendengar Ying Wuxie berkata, menggiring jiwa ke dalam mimpi. Menggiring jiwa ke dalam mimpi adalah jurus pembunuh abadi jalur mimpi yang langka dan kuat. Dalam pertempuran Gunung Yitian, jurus penggiring jiwa ke dalam mimpi milik Ying Wuxie bahkan telah membuat penguasa menara pengawas surga tertidur, terperangkap dalam alam mimpi. Fang Yuan juga terpukul oleh jurus ini dalam pertempuran Gunung Yitian, jika bukan karena kehendak surga yang bekerja secara diam-diam, dia pasti sudah mati. Dalam kurun waktu saat ini, gua abadi jalur mimpi sangatlah langka, apalagi jurus pembunuh jalur mimpi. Satu keterampilan untuk menguasai semuanya, menghadapi penggiring jiwa. Ke dalam mimpi, para dewa Gu pada dasarnya tidak berdaya. Fang Yuan tidak terkecuali. Dia telah mengurai mimpi, tetapi dia juga memiliki tubuh abadi yang berdaulat. Menghadapi penggiring jiwa ke dalam mimpi, bahkan jika dia hanya menghabiskan waktu sesaat di alam mimpi, sangat mungkin ada berbagai perubahan selama saat itu, dan dia bahkan mungkin mati. Fang Yuan segera melonjak, mundur tanpa ragu-ragu. Saat mundur, dia memiliki keraguan dalam benaknya. Saat itu, jiwa utama Ying Wuxie menuju mimpi sangat kuat karena banyaknya Gu abadi serta amplifikasi dari fisik ekstrim ke-11. Saat ini, bisakah Ying Wuxie memiliki Gu abadi tersebut untuk membentuk jiwa utama menuju mimpi? Fang Yuan tidak mengetahui detailnya secara pasti, tetapi ia menyadari bahwa jalur kekuatan tubuh zombie abadi Ying Wuxie benar-benar menurunkan kekuatan jurus ini hingga beberapa level. Fang Yuan dengan cepat menjauh dari Ying Wuxie dan yang lainnya, tetapi tetap tidak melihat dirinya jatuh ke alam mimpi. Apakah Ying Wuxie hanya mencoba menipuku? Fang Yuan baru saja memikirkan hal ini, ketika pemandangan di depannya berubah. Perbatasan selatan, di kehidupan pertamanya. Gunung Qingmao telah hancur karena ledakan diri Bai Ningbing. Fang Yuan melemparkan dirinya bersama karavan pedagang, mendapatkan batu purba sambil melanjutkan kultivasinya. Karavan pedagang telah mencapai sebuah lembah tertentu, ketika tiba-tiba, dua kelompok bandit menyerbu dari depan dan belakang. Bunuh, lindungi barang-barangnya. Karavan itu menjadi gempar. Dalam sekejap, teriakan bergema di seluruh lembah. Satu sisi adalah bandit jalur iblis, sementara sisi lain adalah karavan yang mengawal barang-barang. Fang Yuan mudah bercampur dalam karavan pedagang, mengatupkan giginya, panik karena penyergapan yang tiba-tiba. Ini adalah alam mimpi. Aku terjebak di alam mimpi. Kebingungan karena baru saja memasuki alam mimpi menghilang dengan cepat, dan Fang Yuan segera bersiap untuk mengaktifkan mimpi yang terurai. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba keluar dari alam mimpi dan kembali ke dunia nyata, tubuh naga kunonya masih berada di dinding daerah. Apa yang terjadi? Fang Yuan baru saja memiliki pertanyaan ini, ketika penglihatannya berubah sekali lagi. Dia mendapati dirinya sekali lagi memasuki alam mimpi. Mimpi ini merupakan kelanjutan dari mimpi sebelumnya. Di lembah, pihak yang saleh dan jahat sedang bertempur sengit. Aneh, seharusnya tidak ada tempat persembunyian bandit di sini. Tuan muda dari karavan pedagang itu melihat ke bawah dari keretanya di tengah bingung. Pelayan di sampingnya mempertahankan pertahanan sambil menjawab, benar, rute perdagangan ini adalah rute lama, siapa yang tahu dari mana bandit gunung ini berasal. Tuan muda itu mendengus, Gu Master jalur iblis terkuat di antara mereka hanya peringkat 2, pertahanan kita sangat kuat, kita tidak perlu takut pada mereka. Tuan muda benar, kami akan memastikan bandit-bandit ini tetap di sini selamanya. Pelayan itu tersenyum jahat. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari atas mereka. Tuan muda, pengurus, dan yang lainnya segera melihat ke atas. Pemandangan itu langsung menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling turun dari atas lembah. Kafilah itu berada tepat di dasar tebing, dan batu-batu besar ini jatuh tepat ke arah mereka. Kekuatannya tidak kalah dengan serangan seorang Gu Master tingkat 2. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat di atas tebing. Mereka semua adalah manusia biasa,
tetapi dengan perencanaan yang cermat dan taktik pertempuran yang benar, manusia-manusia biasa ini memamerkan kekuatan pertempuran seorang Gu Master tingkat 2. Cepat, mundur, wajah tuan muda itu pucat. Sudah, terlambat, pengurus itu berteriak dengan sedih. Batu-batu besar itu menghantam para Gu Master karavan, dalam sekejap, karavan pedagang menderita banyak korban, dan moral pihak jalur iblis meningkat pesat. Sialan, Fang Yuan menggelengkan kepalanya dengan keras, melarikan diri dari alam mimpi lagi. Ini memang menuntun jiwa ke dalam mimpi, tetapi belum lengkap. Ini bisa mengirimku ke alam mimpi sesekali, tetapi tidak bisa membuatku terperangkap di sana. Namun, ini cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagiku. Hati Fang Yuan mencelos. Ying Wuxie dan yang lainnya dengan waspada mengamati sekeliling mereka, tetapi bahkan setelah berjaga beberapa saat, mereka tidak melihat Fang Yuan. Tidak ada serangan yang datang ke arah mereka. Dia mundur. Hei Loulan berbicara, agak tidak percaya. Bai Ningbing menatap Ying Wuxie. Ying Wuxie menghela napas panjang, sungguh disayangkan. Setelah pertempuran Gunung Yitian, Ying Wuxie diam-diam telah merekonstruksi jiwa utama ke dalam mimpi. Selama di Laut Timur, Ying Wuxie memberikan Gu abadi kepada Hei Loulan dan yang lainnya, ia tentu saja memperoleh lebih banyak keuntungan. Namun, bahkan hingga sekarang, ia hanya mampu merakit jiwa utama ke dalam mimpi. Ying Wuxie bermaksud menggunakan jiwa utama ke dalam mimpi ketika Fang Yuan mengaktifkan kartu truf itu. Akan tetapi, Fang Yuan sama sekali tidak menggunakan kartu truf itu. Fang Yuan akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengaktifkan kartu truf itu, yang akan memberi Ying Wuxie kesempatan yang sangat bagus untuk bergerak. Jika Fang Yuan terkena jiwa utama ke dalam mimpi saat itu, ia akan terperangkap dalam alam mimpi. Bahkan jika itu hanya sesaat, itu tetap akan menyebabkan kegagalan dalam mengaktifkan jurus pembunuh abadi. Semakin kuat jurus pembunuh abadi, semakin besar cedera yang harus ditanggung oleh Gu abadi setelah mereka gagal mengaktifkannya. Tidak diragukan lagi bahwa jika Fang Yuan terperangkap dalam alam mimpi ketika ia mengaktifkan jurus pembunuh itu, ia akan gagal dan menderita serangan balik yang hebat. Ying Wuxie menjelaskannya secara terperinci. Bai Ningbing, Hei Loulan dan yang lainnya juga merasa menyesal. Namun, dalam situasi sebelumnya, Ying Wuxie tidak punya pilihan selain menggunakan Let Soul into Dream sebelum waktunya. Jika dia masih tidak menggunakannya, serangan Fang Yuan yang berhasil akan menghasilkan perubahan kualitatif, menyebabkan situasi pertempuran berubah drastis, yang akhirnya akan mengakibatkan kematian mereka. Ying Wuxie memiliki penilaian yang sangat tajam dan akurat terhadap situasi tersebut. Sepertinya Fang Yuan tidak akan bisa menyerang untuk saat ini. Kita harus segera pergi. Let Soul into Dream belum selesai, efeknya akan terus berkurang seiring waktu. Ying Wuxie memberi perintah, kelima dewa itu segera berangkat. Namun, mereka belum berjalan jauh ketika Fang Yuan sekali lagi pulih dan menyerang. Gangguan alam mimpi menjadi semakin kecil, Fang Yuan tidak mau membiarkan Ying Wuxie dan yang lainnya lolos begitu saja, jadi dia segera memulai pengejarannya. Tai Bai Yun Seng masih tidak sadarkan diri, keempat dewa itu diganggu oleh Fang Yuan, sudah sulit untuk bergerak di tembok daerah itu, tetapi dengan campur tangan Fang Yuan, menjadi semakin sulit bagi mereka untuk bergerak maju. Hati-hati! Tiba-tiba, sebuah suara yang dikenalnya datang dari belakang Fang Yuan. Fang Yuan tidak dapat bereaksi tepat waktu dan hanya mendengar suara teredam saat puing-puing batu menghantam kepalanya. Paman Jenggot Besar, kau menyelamatkanku, terima kasih. Fang Yuan melihat Paman Jenggot Besar di dekatnya, dan segera bereaksi. Baru saja, dia hampir tertimpa batu besar yang jatuh, tetapi Paman Jenggot Besar telah bertindak tepat waktu, menghancurkan batu besar itu sebelum bisa mencapai Fang Yuan. Nak, jangan terlalu haus pertempuran, lindungi dirimu dengan baik. Paman Jenggot Besar berkata dengan nada khawatir. Tepat pada saat ini, dari tengah karavan terdengar teriakan tajam pengurus karavan, prajurit, cepatlah datang dan lindungi Tuan Muda. Entah dari mana, dua Master Gu jalur iblis tingkat 3 telah menyerbu ke tengah dan mengepung pemilik karavan pedagang, Tuan Muda yang pernah mempermalukan Fang Yuan. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Tuan Muda berada dalam situasi berbahaya, bahkan Master Gu jalur lurus pun takut. Tunggu di sini, aku akan pergi membantu. Paman Jenggot Besar mengucapkan ini sebelum bergegas ke tengah.
Alam mimpi muncul lagi dan lagi, Fang Yuan mengalami masa sulit. Alam mimpi sangat memengaruhinya, dan dia hanya mampu menampilkan 20 hingga 30% dari kekuatan pertempurannya. Tetapi melihat situasi pertempuran, itu jauh lebih tidak menguntungkan bagi Ying Wuxie dan yang lainnya. Mereka jelas bisa merasakan bahwa pengaruh alam mimpi terhadap Fang Yuan semakin mengecil. Dan mereka masih tidak bisa meninggalkan tembok daerah itu. Kalian semua, silakan, aku akan menahannya. Pada saat yang genting, Xinu berdiri. Jurus pamungkas, batas daratan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan suara retakan yang menakutkan, retakan mulai muncul di mana-mana di tubuhnya. Pada saat yang sama, dengan dia di tengahnya, area ruang yang sangat luas di sekitarnya mengalami perubahan misterius, terputus dari ruang yang lebih jauh. Fang Yuan ingin mundur, tetapi pada saat yang kritis, alam mimpi mulai bergerak, membuatnya kehilangan kesempatan untuk melarikan diri dari jangkauan jurus pamungkas itu. Fang Yuan mengeluarkan napas naga, tetapi napas naga cahaya pedang menghilang seperti asap bahkan sebelum terbang sejauh 5 hingga 6 langkah. Fang Yuan menyerang dengan tubuh naganya, tetapi sebenarnya tidak bisa pergi.